Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Nano TV yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang mulia ini dengan kajian ya, untuk mengisi, untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya yang sampai detik hari ini, sore hari ini kita masih diberi kesehatan, dan semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah, menjadi bekal, modal, kapital bagi kita ketika nanti kita pulang kepada Allah. Allahumma amin. Dan mari kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pemirsa yang saya hormati, pada kajian kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji bersama, yaitu kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Ya, Al-Khusyu' fi Shalah fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Ya, karangan Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, tentu harapannya semoga momentum bulan suci Ramadan ini salah satunya bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Karena kadang, maaf pemirsa Nano TV yang saya muliakan, masih ada kadang masyarakat kita di mana sholat itu dilakukan hanya sekedarnya. Ya, bahkan kadang kalau sholat tarawih itu ngebut gitu ya, inginnya cepat selesai. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira menjadi penting bagaimana setiap pribadi kita ini untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Kenapa ini penting? Karena Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa nanti ketika kita pulang kepada Allah, sowan kepada Allah, amal yang pertama kali ditanya oleh Allah kepada kita adalah ibadah sholat kita. Ya, bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan zakat kita, tetapi ibadah sholat kita. Bahkan kata Nabi, kalau sholat kita baik, sholat kita nilainya A, kira-kira begitu, maka semua amal-amal yang lain itu juga dicatat baik. Tetapi ketika sholat kita rusak, sholat kita bermasalah, fasadat sairu amali, maka amal-amal yang lain juga dicatat rusak. Oleh karena itu menjadi penting ya, menurut saya, bagaimana setiap pribadi kita ini senantiasa untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Nah, orang kemudian bertanya, apa yang kemudian disebut dengan khusyuk gitu ya, yang disebut dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, al-khusyuk qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wadh-dhulli. Ya, khusyuk itu adalah bangkitnya hati di depan Rabb, di depan Allah, ya, dengan penuh ketundukan, wadhulli,
dan merendahkan diri. Ya, jadi pada saat kita itu berdiri di dalam sholat, maka harus kita munculkan di dalam hati kita itu rasa khudu, ya, rasa tunduk yang dalam, wadzul juga rasa rendah, rasa hina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wakila kemudian juga disebutkan al-khusyu'u tadallulul qulubi li'allamil ghuyubi. Ya, tadallulul qulubi li'allamil ghuyubi, yaitu menundukkan hati, ya, menundukkan hati kepada Allah, zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, ya, wa ajma'al arifun, wa ajma'a dan telah sepakat al arifun, orang-orang arif billah, orang-orang yang punya makom sangat dekat dengan Allah. Beliau mengatakan ala annal khusyu'a, sesungguhnya khusyuk itu mahalluhu al qalbu. Jadi khusyuk itu tempatnya adalah di dalam qalb, di dalam hati kita. Wa thamratuhu ala jawarih, sedangkan buahnya itu akan tampil, akan terekspresikan di dalam anggota badan kita itu. Ya, jadi akan menampakkannya di dalam anggota badan kita itu. Artinya apa? Kalau orang itu hatinya khusyuk, hatinya khudu, ya, hatinya tunduk, maka juga akan nampak di dalam tampilan lahiriah kita. Jadi ketika sholat, badan kita itu betul-betul menundukkan, ya, menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Tidak ada gerakan kemana-mana, ya, tidak melirik kemana-mana. Nah, itu menunjukkan bahwa keadaan hati tadi itu harus tercermin di dalam perilaku fisik kita. Ya. Wa qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Belum mengatakan, ya, Imam Ibnu Rajab ini, wa aslul khusyu'i, ya, sedangkan asalnya khusyuk huwa linul qalbi wa riqqatuhu, yaitu lembutnya hati dan tipisnya hati. Jadi ada kelembutan, ada apa ya, keadaan yang halus di dalam hati kita. Wa sukunuhu, dan tenangnya, wa khudu'uhu, tunduknya hati, wa inkisaruhu, dan pecahnya hati, wa khirqatuhu, bahkan terbakarnya hati. Artinya apa? Keadaan di dalam hati kita itu betul-betul ada kelembutan gitu ya, ada apa, ketenangan, kemudian ada ketundukan, ada pecah. Pecah itu artinya kadang orang ketika sholat lalu baca ayat, ada suasana yang apa ya, menjadikan kita itu hancur hati kita itu karena merasa berada di depan Allah tadi itu, sampai kadang orang lalu meneteskan air mata. Nah, faidha khasya'a, apabila sedang khusyuk, ya, faidha khasya'a, ketika khusyuk al-qalbu, hati, tabi'ahu, maka akan diikuti oleh apa? Khusyu'u jami'il jawarih, ya, yaitu seluruh anggota badan, seluruh jawarih itu juga akan tunduk, akan lembut, akan merasa hina, ya. Jadi kalau hati orang itu khusyuk, maka jawarihnya, anggota badan kita ini, dia akan mengikutinya, ya. Jami'il jawarih wal a'dha, ya, samain al-a'dha, anggota. Kenapa bisa begitu? Li'annaha tabi'atun lahu, ya, karena jawarih dan a'dha tadi itu dia mengikuti kepada hatinya. Ya, contoh gampang umpamanya, kenapa sih orang itu marah? Orang marah itu kan yang marah hatinya. Tetapi ketika yang marah hatinya, jawarih ini juga ikut marah. Orang marah hatinya, orang jengkel hatinya, tapi kadang matanya menjadi merah, kadang tubuhnya bisa gemetar. Padahal yang keadaan marah, jengkel tadi itu adalah hatinya. Nah, demikian juga
ketika orang hatinya khusyuk, hatinya lembut gitu ya, hatinya tenang, maka anggota badan juga ikut tenang. Ya, li'annaha tabi'atun lahu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, positif, maka sholaha al-jasadu kulluh. Ya, maka seluruh tubuh juga akan baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging tadi itu, mudghah tadi itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh juga rusak. Ala wahiyya al-qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging tadi itu adalah hati. Nah, sebagian ahli mengatakan, ya, qalbun itu yang pertama dimaknai sebagai jantung. Ya, jantung secara fisik yang ada dalam tubuh kita ini. Ya, jadi kalau orang itu jantungnya sehat, jantungnya positif, ya, tidak bermasalah, maka seluruh metabolisme tubuh kita itu akan menjadi sehat, akan positif. Ya. Tetapi kalau orang itu jantungnya bermasalah, ya, jantungnya sakit, maka sangat mengganggu kepada mekanisme dan metabolisme tubuh kita. Bahkan sampai hari ini, pemirsa Nano TV yang berbahagia, salah satu penyakit yang paling mematikan adalah serangan jantung. Ya, jadi kalau orang itu jantungnya sehat, insya Allah seluruh tubuhnya sehat. Nah, yang kedua, qalbun itu ada yang memaknai sebagai kuwatun rohaniyatun, kekuatan rohani yang Allah letakkan di dalam dada kita ini. Ya, ini juga sama dengan jantung secara fisik tadi. Kalau orang itu hatinya bersih, ya, hatinya positif, maka akan melahirkan perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang positif. Jadi kuwah rohaniyah itu, qalbun dalam pengertian yang kedua itu adalah keadaan yang ada di dalam dada kita yang bisa merasakan, ya, bisa merasakan bahagia, bisa merasakan sukacita, senang. Ya, orang bahagia itu ada rasanya di dalam dada kita itu. Ya. Atau juga ketika orang sedih, ya, orang kecewa, orang galau, orang sedih, kecewa itu ada rasanya. Nah, yang bisa merasakan tadi itu, maka sebagian ulama mengatakan itu disebut kuwah rohaniyah, kekuatan rohani yang Allah letakkan di dalam dada kita. Sehingga kalau ada orang, maaf ya pemirsa Nano TV, ada orang umpamanya kecewa dengan orang, diputus oleh pacar umpamanya ya, lalu dia bilang hatiku hancur, itu bukan kok hatinya di dalam itu remuk, itu bukan. Yang hancur yang tadi, yang kuwah rohaniyah tadi itu. Ya, dia galau, dia sakit hati, ya. Nah, oleh karena itu maka menjadi penting, ya. Nanti kalau kita bicara tentang bagaimana kita membersihkan hati, gitu ya. Karena hati itu yang akan kita ajak untuk sowan kepada Allah. Sehingga apa? Kalau orang itu hatinya baik, ya, positif, maka munculnya apa? Perilaku-perilaku yang positif. Ya, perilaku-perilaku yang baik. Yang tadi disebut li'annaha tabi'atun lahu tadi itu. Dia mengikuti keadaan. Tapi kalau orang itu hatinya jelek, hatinya buruk, negatif, maka di dalam ekspresi keseharian pun munculnya adalah perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku yang negatif. Sampai kadang orang apa? Awas jangan dekat-dekat dengan dia. Kenapa? Hatinya kotor. Ya, hatinya buruk. Ya, itu menunjukkan ya bahwa ketika orang itu punya hati yang tidak positif, dia akan muncul dalam bentuk perilaku yang negatif. Ya, jadi kalau hatinya tidak positif, muncul negatif. Kemudian dilanjutkan, ya. Fa idza khasha'al qalbu, apabila hati seseorang itu khusyuk, gitu ya. Khasha'a maka juga khusyuk. Apa? As-sam'u, pendengarannya. Ya, pendengaran kita ya juga menjadi khusyuk. Wal basaru, penglihatannya. Wal ra'su, kepalanya. Wal wajhu, wajahnya.
wasairul a'dha, dan seluruh anggota badan kita ini, ya. Wa ma yamsa'u minha hattal kalam, ya, bahkan termasuk apapun yang muncul dari a'dha sampai dalam bentuk ungkapan, ya. Jadi orang itu kalau hatinya tunduk, hatinya lembut, ya, hatinya khusyuk tadi itu, dia tidak hanya tercermin di dalam fisik badan ini, bahkan ungkapan-ungkapan kalimatnya pun menjadi ungkapan-ungkapan kalimat yang lembut, ya, pilihan katanya, diksinya, narasinya itu juga menjadi lembut. Kenapa? Karena menunjukkan keadaan apa yang ada di dalam hatinya, ya. Maka disebut dengan kata-kata wa ma yansha'u minha hattal kalam, ya, sampai kepada ungkapannya. Walihada, karena ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi fi shalat. Ya, Nabi itu salah satu doa, ya, pemirsa yang berbahagia, salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika ruku' ini. Ya, kalau kita kan yang paling sering itu, ya, ketika ruku' itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dalam hadis yang lain selain bacaan itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dibaca Rasulullah? Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya. Allahumma, ya Allah, laka, hanya kepadamu, roka'tu, saya rukuk. Maka ketika posisi kita rukuk, ya, dimana kita sedang membungkuk, itu harus tertanam dengan dalam di dalam hati kita. Allahumma laka roka'tu, ya Allah, saya sedang tunduk kepadamu, saya sedang hormat kepadamu, ya. Wabika amantu, ya, dan kepadamu aku beriman, ya. Namun datang panjenengan, ya Allah, amantu, saya beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu saya berserah diri. Jadi kalimat-kalimat ini, ya, para pemirsa, itu akan mengantarkan kepada keadaan hati kita. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma laka roka'tu wa bika amantu walaka aslamtu, itu maka otomatis kalau kita itu dalam kondisi hati tadi itu, maka itu akan mengantarkan kepada betul-betul ketundukan kita. Jadi dengan ungkapan-ungkapan tadi itu akan memperdalam kondisi rukuk kita. Khosya'alaka sam'i, khosya'a, tunduklah kepadamu, sam'i, pendengaranku, ya, pendengaran kita menjadi tunduk. Wa basari, juga tunduk penglihatanku. Wa mukhi, otak atau sumsumku. Wa azmi, tulangku. Wa asabi, dan urat-uratku, sendiku. Jadi Rasulullah dengan doa ini mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita rukuk, itu ternyata yang khusyuk bukan hanya yang kelihatan ini, ya, tetapi pendengaran, penglihatan, ya, sumsum atau otak, tulang, urat, itu semua menunduk kepada Allah sangat dalam, ya, ketika rukuk itu. Apalagi dalam konteks Ramadan seperti ini, pemirsa, bagaimana kita diajari oleh Nabi, ya, puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi bagaimana kita mempuasakan seluruh indera kita, termasuk tadi mempuasakan mulut kita, mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, bahkan hati dan pikiran kita dari apapun yang negatif, dari apapun yang tidak baik. Artinya apa? Berarti seluruh indera itu kita ajak untuk tunduk kepada Allah, ya, untuk khosya'a, untuk tunduk kepada Allah. Pemirsa yang saya hormati, dalam penjelasan yang lain di dalam kitab ini
sebutkan. Ya. Wa amal khusyuk fahuwa khudurul qalbi waqta talabusihi bi ta'atillah. Ya. Khusyuk itu dalam pandangan yang lain ya, disebutkan yaitu menghadirkan hati. Ya, hadirnya hati kapan? Ketika dia diliputi keadaan taat kepada Allah. Ya, makanya ketika kita sholat itu ya sebisa mungkin yang sholat itu bukan hanya fisik kita, ya, bukan fisik kita, tetapi hati kita itu betul-betul khudur di situ. Dan ini memang butuh butuh latihan yang terus-menerus, butuh kesungguhan, butuh mujahadah. Ya, betapa sering kita itu sholat, maaf, khususnya pribadi saya sendiri, ya yang sholat hanya fisiknya, sedangkan hatinya, pikirannya itu kadang kemana-mana. Ya tawaf ke Malioboro, tawaf ke Beringharjo, tawaf ke alun-alun gitu loh. Ya, itu namanya tidak hudurul qalbi. Kemudian juga wasukunu dzahirihi wa batinihi. Ya, khusyuk itu di samping tadi menghadirkan hati atau khudurnya hati, juga tenang dari aspek zahiriyah dan batinnya. Ya, jadi fisik kita secara lahiriah itu juga sukun gitu ya, tenang. Wa batinihi juga dari aspek batin kita. Fahada khusyu'un khassun. Dan kondisi seperti ini disebut sebagai khusyuk yang khas. Ya, khusyuk yang khas. Wa amal khusyu'ud daim. Nah, ini menarik ini ya. Wa amal khusyu'ud daimu. Sedangkan khusyuk yang terus-menerus, yang kontinu, ya, yang terus-menerus, yang kontinu, allati huwa wasfun khawasul mu'minin. Yaitu sifat ya bagi orang-orang yang makomnya lebih tinggi daripada yang khas tadi lah. Ini karena sudah khawasul mukminin, ya, lebih khususnya orang beriman. Fayansha'u, hal itu muncul ya min kamali ma'rifatil abdi bi rabbih. Jadi al khusyuk ad-daim, khusyuk yang terus-menerus tunduk kepada Allah dalam keadaan apapun, ya, itu bisa tumbuh disebabkan oleh sempurnanya pengenalan orang itu, pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi semakin orang itu makrifat kepada Allah, semakin kenal dengan Allah, semakin dekat dengan Allah wa muraqabatihi, maka orang itu akan kemanapun dia pergi akan selalu tunduk kepada Allah. Sehingga fayastawalli dzalik 'alal qalb kama tastawalli al mahabbah. Ya, keadaan tunduk kepada Allah itu selalu menguasai hatinya. Jadi kemanapun dia pergi, tidak hanya dalam sholat, ya, di luar sholat pun khusyuknya itu tetap ada. Ya, ketika dia bekerja, ketundukan hati tetap ada. Ketika dia beraktivitas, ketundukan hati tetap ada kepada Allahnya itu. Ya, sehingga keadaan itu meliputi di dalam hati orang tadi itu seperti orang yang diliputi oleh rasa cinta, al-mahabbah. Orang cinta itu kan kemana-mana bisa dibawa. Ya, jadi kalau kita lagi kasmaran, itu yang namanya keadaan kasmaran, keadaan cinta, itu kemanapun kita pergi, itu terbawa terus. Bukan kok orang itu kalau cinta, begitu pergi cintanya diletakkan di rumah, enggak. Ya, kemanapun orang ketika diliputi rasa cinta, rasa kasmaran, kemanapun rasa cinta itu akan dia bawa. Nah, itu yang disebut sebagai al-khusyuk ad-daim. Ya. Sehingga memang ya penting kita itu mujahadah, bersungguh-sungguh, terus belajar dalam keadaan apapun itu hati kita terkoneksi dengan Allah. Hati kita itu online dengan Allah. Jangan hanya HP kita yang online itu, tapi hati kita. Contoh ketika mungkin naik kendaraan, kita sambil zikir, mungkin juga dibantu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, itu bagian dari ikhtiar agar dalam keadaan apapun kita itu mengalami apa yang disebut sebagai al-khusyuk ad-daim, ya, khusyuk yang terus menerus, yang kontinu, ya, yang kontinu.
Kemudian yang selanjutnya, para pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, para ulama kemudian menjelaskan kepada kita bahwa ada istilah khusyu'ul iman dan ada khusyu'un nifaq. Nah, ini menarik ini. Jadi al-farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq. Ya. Jadi perbedaan antara khusyuk iman atau khusyuknya orang mukmin dan khusyuknya orang munafik. Ada beberapa penjelasan ya yang disampaikan di dalam kitab ini. Jadi kalau kita menyebutkan dengan khusyu'un nifaq, itu artinya orang yang dari aspek fisik ya, al khusyuk ala jawarih walam yakun fil qalbi syai'un minhu. Ya, jadi orang dari aspek jawarihnya, fisiknya itu kelihatan tunduk gitu, kelihatan kalem, khusyuk itu. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak begitu. Ya, makanya disampaikan oleh qala Hudzaifah, ya, iyyakum wa khusyu'un nifaq. Ya, jauhilah oleh kalian khusyu'un nifaq. Lalu ditanyakan faqila lahu, apa yang disebut dengan khusyuk nifaq itu? Ya, wa ma khusyu'un nifaq? Lalu beliau menjawab, Imam Hudzaifah ini, ya, qala antarul jasada khosyi'an wal qalba laisa bi khosyi'in. Yaitu ketika Anda melihat jasad tampak khosyi'an, ya, tampak tunduk, kalem gitu ya, tetapi keadaan hatinya sesungguhnya dia tidak khusyuk. Ya, sesungguhnya hatinya tidak khusyuk. Ya, mungkin kalau dalam pergaulan keseharian kita kadang kan, maaf ini ya, kadang ada orang yang tampilan lahiriahnya itu orangnya lembut, halus, kira-kira gitu. Tapi sebenarnya dalam hatinya itu nggak ada kelembutan. Ya, maaf, kadang justru orang seperti itu kadang tampilannya itu mengagumkan, ya, menggiurkan, tapi ternyata maaf, kadang justru ternyata menipu orang namanya. Nah, itu namanya tampilannya kelihatan khusyuk, kalem, tetapi ternyata di dalam hatinya tidak khusyuk, bahkan punya potensi negatif tadi itu. Ada satu riwayat yang menurut saya menarik ya. Satu hari Sayyidina Umar, ya, ini dicatat di catatan kakinya, ini ada di kitab Madarijus Salikin, ya, miliknya Imam Ibnul Qayyim. Wara'a Umar Ibnul Khattab rajulan taqta'a raqabatihi, ya, fis sholati. Jadi suatu hari Umar itu melihat seseorang, ya, di mana orang itu membungkukkan lehernya gitu, tengkuknya. Ketika sholat itu dingkluk gitu loh kira-kira ya, tunduk. Jadi nggak tegak begini, sampai ditekuk begini lehernya itu. Lalu apa kata Umar? Ya sahibar raqabah, ya, wahai pemilik leher, ya, irfa raqabatak, angkat lehermu itu, angkat tengkukmu itu. Laisal khusyuk fir riqab, ya, khusyuk itu tidak berada dalam tengkuk yang dibungkukkan itu, gitu ya. Innamal khusyuk fil qulubi, sesungguhnya khusyuk itu ada di dalam hati. Jadi bukan pada tampilan lahiriah yang membungkuk-bungkukkan itu. Maka kata Umar, angkat lehermu itu, gitu, tegak, angkat lehermu itu. Kenapa? Karena khusyuk itu tidak pada tengkuk yang ditundukkan tadi, tetapi al khusyuk fil qulub. Khusyuk itu ada di dalam hati. Ada kisah menarik lagi. Satu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah ini ya, wara'at Aisyatu radhiyallahu anha syababan yamshuna wa yatamawatuna fi masyatihim.
Ya, Aisyah satu hari itu melihat ada pemuda-pemuda yang berjalan. Ya, berjalannya itu yatamawatun. Kalau bahasa kita itu klemak-klemek lah ya. Jadi nunduk gitu loh jalannya itu. Ya, yatamawatun. Jadi tidak aktif, ya klemak-klemek lah kira begitu. Faqalat li ashabiha. Maka kemudian ditanyakan oleh Aisyah itu, siapa itu? Kok ada syababan, ya, anak-anak muda yang kalau jalan itu tadi kelihatan yang menunduk gitu ya. Ya. Tidak kelihatan bergas gitu loh. Ya, kalem, ya, kelemak-kelemek. Lalu dijawab, qalu nusakun ay obadun. Tadi pemuda yang jalannya tadi ya, dingkluk tadi itu, yang kelemak-kelemak tadi itu disebut nusak. Dia ahli ibadah. Ya, obat, dia ahli ibadah. Ya. Kadang kan ya ada orang mengekspresikan ya agar dikesan sebagai nusak, dikesan sebagai obat, ahli ibadah, maka jalannya aja itu dingkluk sekali gitu loh, ya. Dia membungkukkan badan gitu ya. Ya. Nusak obat. Nah, ketika ada penjelasan seperti itu, bahwa mereka itu obat, makanya jalannya seperti itu, dia nusak, maka tampil lahirnya seperti itu, maka Aisyah itu mengatakan, ya, Aisyah itu faqalat, kana Umar ibnul Khattab idza masya asra'a. Ya, Umar bin Khattab itu kalau jalan itu cepat. Ya, tegas, tak begitu. Ya, Umar itu kalau jalan ya tegas, tidak menunduk. Wa idza qala asma. Umar itu kalau ngendikan, kalau dawuh, itu suaranya tegas. Terdengar dengan jelas. Wa idza daraba auja'a. Kalau beliau memukul, ya, Umar itu kalau mukul orang itu auja'a. Ya, menyakitkan, artinya pukulannya itu berarti mantep gitu loh, ya, tegas. Wa idza at'ama asba. Beliau kalau makan itu yakinnya, bukan kok karena dia ahli ibadah lalu makannya sedikit, enggak. Wa kana huwa an-nasiku haqqan, ya. Dan Umar adalah orang yang betul-betul ahli ibadah, ya, betul-betul ahli ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam khazanah kita terkait dengan khusyuk itu tidak harus dengan tampilan yang menunduk gitu ya, dengan tampilan yang kelemak-kelemek, tetapi kita bisa tetap berjalan apa adanya, tampil apa adanya, ya, seperti dicontohkan oleh Sayyidina Umar, ya, perilakunya seperti itu, karena khusyuk itu pada dasarnya ada di dalam hati kita, ya, al-khusyuk fil qalbi, ya, al-khusyuk fil qalbi. Baik, demikian pemirsa Nano TV yang berbahagia, ya, semoga kajian ini bermanfaat. Kita terus belajar, khususnya pribadi saya, semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedikit apa yang telah kita kaji bermanfaat. Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.